Selamat datang teman-teman di channel kami Baca Laporan Keuangan. Saat ini kita akan membahas sebuah perusahaan, salah satu leading sektor yang akan diuntungkan dengan terus meningkatnya transaksi e-commerce atau bisnis digital. Tapi sebelumnya, kami memperingatkan terlebih dahulu bahwa investasi saham merupakan instrumen investasi dengan tingkat resiko akan kerugian yang tinggi. Materi, informasi, dan analisis yang disampaikan merupakan pendapat pribadi dari pemateri. Tidak ada rekomendasi jual atau beli instrumen investasi dan atau saham tertentu. Video ini hanya sekedar berbagi informasi dan edukasi dari pendapat pribadi pemateri. Dan jika nanti materi kami bermanfaat menurut teman-teman, bantu channel kami dengan tekan tombol subscribe, nyalakan tombol loncengnya, dan komen di bawah ini saham apa yang mau teman-teman bahas selanjutnya. Perusahaan yang akan diuntungkan dengan meningkatnya transaksi e-commerce yaitu Eka Dharma International Tbk dengan kode emiten EKAD. Berdiri sejak tahun 1981 dan melakukan IPO pada tahun 1990 dengan harga Rp6.500 per lembar sahamnya, di mana pada tahun 2020 kepemilikan masyarakat sebanyak 20,01% dan 79,99% dimiliki oleh Eka Dharma Inti Perkasa. Kegiatan usaha perusahaan ini yaitu memproduksi pita perekat dan bahan terkait. Eka Dharma International merupakan salah satu perusahaan leading sektor pita perekat di Indonesia, di mana dengan semakin meningkatnya bisnis e-commerce di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan penjualan produk EKAD dikarenakan hampir setiap barang yang dikirim dibungkus dengan lakban atau pita perekat. Dari penjualan pita perekat tersebut, penjualan Eka Dharma International dari tahun 2016 hingga 2020 mengalami peningkatan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 4,25% atau tumbuh dari 569 miliar pada tahun 2016 hingga 671 miliar pada tahun 2020. Namun, pada masa pandemi ini, pembatasan kegiatan-kegiatan telah menurunkan penjualan EKAD pada tahun 2020. Begitu juga dengan kuartal 2 tahun 2021, penjualan EKAD turun sebesar 12,05% dibandingkan dengan kuartal 2 tahun 2020. Penurunan penjualan tersebut disikapi dengan baik manajemen EKAD dengan melakukan efisiensi di perusahaannya, di mana mampu menekan beban pokok penjualan pada tahun 2020 sebesar 16,71% dibandingkan dengan tahun 2019. Dan kuartal 2 tahun 2021 mampu ditekan sebesar 20,54% dibandingkan dengan kuartal 2 tahun 2020. Hasilnya, laba kotor perusahaan meningkat pada tahun 2020 sebesar 1,29% dibandingkan dengan tahun 2019. Dan pada kuartal 2 tahun 2021 meningkat 6,16% dibandingkan dengan kuartal 2 tahun 2020. Selanjutnya, dari sisi laba bersih, jika dilihat dari tahun 2016 hingga 2020 mengalami pertumbuhan, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 1,42% atau tumbuh dari 90,7 miliar pada tahun 2016 hingga 95,9 miliar pada tahun 2020. Pada kuartal 2 tahun 2021, laba bersih EKAD juga meningkat sebesar 19,77% jika dibandingkan dengan kuartal 2 tahun 2020. Jika kita cermati lebih mendalam, peningkatan laba bersih pada tahun 2020 sebesar 23,94% dibandingkan tahun 2019 dikarenakan efisiensi yang dilakukan perusahaan dan adanya pendapatan keuangan hasil dari kas yang melimpah di bank dan deposito berjangka. Salah satu bentuk efisiensi terbesar yang dilakukan perusahaan yaitu mampu menekan beban usaha sebesar 8,89% pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Sedangkan pendapatan keuangan hasil dari kas yang melimpah tadi dan ditempatkan pada bank dan deposito berjangka meningkat sebesar 145% pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Kas dan setara kas mampu menghasilkan pendapatan keuangan bagi perusahaan
Jika dilihat dari pertumbuhannya, kas dan setara kas mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 38,4% atau meningkat dari 94,8 miliar pada tahun 2016 hingga 348 miliar pada tahun 2020. Kas dan setara kas mampu tumbuh lagi pada kuartal 2 tahun 2021 menjadi 379 miliar. Menariknya, dengan kas dan setara kasnya saja, perusahaan bisa melunaskan semua total hutangnya. Kas dan setara kas yang melimpah menunjukkan tingkat kesehatan dari perusahaan ini untuk bisa bertahan pada jangka waktu yang panjang. Jika kita jabarkan peningkatan kas pada tahun 2020 berdasarkan laporan arus kas 2020, arus kas dari aktivitas operasi menambah kas sebesar 232 miliar. Arus kas dari aktivitas investasi mengurangi kas sebesar 11 miliar dan arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu sebagian besar untuk membagikan dividen sebesar 2,47%, mengurangi kas sebesar 35 miliar. Dari sisi liabilitas atau utang, jika kita jabarkan lebih jauh, utang terbesar yaitu pada utang usaha dan mengalami peningkatan sebesar 61,8% pada kuartal 2 tahun 2021 jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Yang kedua, ada utang bank yang meningkat 130% pada kuartal 2 tahun 2021 dibandingkan dengan 31 Desember tahun 2020. Dari sisi aset, terus mengalami pertumbuhan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 11,40% atau tumbuh dari 702,5 miliar pada tahun 2016 hingga 1 triliun pada tahun 2020. Hal ini sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekuitasnya dengan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 12,62%. Menariknya, jika kita hitung net aset perusahaan, juga terus tumbuh dari 482 miliar pada tahun 2016 hingga 823 miliar pada tahun 2020. Net aset merupakan nilai ekuitas dikurangi dengan nilai liabilitas. Artinya, ekuitas perusahaan meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan liabilitasnya, atau pertumbuhan rata-rata per tahun ekuitasnya sebesar 14,3% lebih tinggi dibandingkan dengan liabilitasnya. Kemudian kita lanjut menganalisis rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yang ada yaitu ada ROE, ROA, NPM, dan EPS. ROE dihitung berdasarkan laba bersih dibagi dengan ekuitas yang secara sederhana dapat diartikan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan modal yang ada. Sedangkan ROA dihitung berdasarkan laba bersih dibagi dengan aset yang secara sederhana dapat diartikan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan aset yang ada. Di sini dapat kita lihat pada ROE dan ROA berjalan searah, yaitu terjadi penurunan pada tahun 2016 hingga 2019, kemudian mengalami perbaikan peningkatan pada tahun 2020 dengan nilai ROE dan ROA pada tahun 2020 sebesar 10,07% dan 8,87%. Selanjutnya ada NPM dan EPS. NPM dihitung berdasarkan nilai laba bersih dibagi dengan nilai penjualan secara sederhana dapat diartikan sebagai efektif dan efisien perusahaan, dapat menekan beban pokok penjualan, beban operasional, dan beban lainnya. Sedangkan EPS dihitung berdasarkan laba bersih dibagi jumlah lembar saham yang beredar. Semakin tinggi nilai NPM dan EPS, maka perusahaan semakin efektif dan efisien dalam menjalankan perusahaannya. EPS dan NPM berjalan berbarengan, terjadi penurunan dari tahun 2016 hingga 2018, namun mengalami perbaikan pada tahun 2019 hingga 2020, di mana NPM dan EPS pada tahun 2020 sebesar 14,28% dan EPS sebesar 137,3%. Kualitas dari sisi rasio profitabilitas menurut pendapat kami berada pada kategori baik. Dari sisi rasio likuiditas ada cash ratio, current ratio, dan debt equity ratio. Cash ratio yaitu rasio antara kas dan setara kas dibagi dengan utang lancar, dan ada current ratio yaitu rasio antara aset lancar dibagi dengan utang lancar. Dapat dilihat terjadi peningkatan dari tahun 2016 hingga 2020, di mana pada tahun 2020
nilai cash ratio sebesar 510,5% dan current ratio sebesar 799,6%. Artinya, uang kas setara 5 kali lebih besar dibandingkan dengan utang lanjut. Namun, cash ratio dan current ratio mengalami penurunan pada kuartal 2 tahun 2021 dikarenakan ada penambahan utang jangka pendek. Rasio yang terakhir yaitu debt equity ratio, di mana DER merupakan nilai dari total utang dibagikan dengan total ekuitasnya. Dapat dilihat terus mengalami penurunan hingga 2020 hanya 13,61%. Dan meningkat menjadi 13,65% pada kuartal 2 tahun 2021. Utang perusahaan ini sangatlah kecil, sehingga dari kualitas dari sisi rasio likuiditas menurut kami berada pada kategori sangat baik. Kemudian, berapa sih harga wajar dari EKAD ini? Dilihat dari PER-nya sebesar 10,31 dan PBV sebesar 1,04, perusahaan ini dengan metode ROE berada pada harga wajarnya. Namun, jika kita melihat menggunakan metode EPS growth atau pertumbuhan laba perusahaan yang baik di masa mendatang, didapat harga wajar EKAD sebesar 2.122. Dengan harga pada saat video ini dibuat sebesar 1.415, maka memiliki margin of safety sebesar 33% dan potensial profit sebesar 50%. Jika kita menggunakan metode book value, didapat harga wajar EKAD sebesar 2.202. Dengan harga pada saat video ini dibuat sebesar 1.415, maka memiliki margin of safety sebesar 36% dengan potensial profit sebesar 56%. Secara keseluruhan, kami berpendapat bahwa EKAD masih berada di bawah harga wajarnya. Kesimpulan, yang pertama, EKAD Dharma International merupakan salah satu perusahaan leading sektor yang memproduksi pita perekat terbesar di Indonesia. Belanja online atau transaksi e-commerce yang terus meningkat akan meningkatkan penjualan EKAD dikarenakan packing barang yang terus menggunakan pita perekat. Yang kedua, perusahaan memiliki laporan keuangan yang sehat, laba bersih terus meningkat, ditambah kas melimpah dan utang yang sangat kecil, memudahkan perusahaan untuk bisa terus tumbuh di masa yang akan datang. Yang ketiga, rasio profitabilitas ROE, ROA, NPM, EPS mengalami peningkatan pada tahun 2020, sedangkan harga wajar perusahaan saat ini masih berada di bawah under value berdasarkan metode EPS growth, yaitu harga wajarnya ada di harga 2.122 dan metode book value harga wajarnya ada di 2.202. Yang keempat, perusahaan melakukan buyback sahamnya. Tanggal 6 Agustus 2021, kepemilikan EKAD Dharma Inti Perkasa menjadi 80,02%. Yang kelima, baik untuk investasi jangka panjang, dikarenakan produk perusahaan selalu dibutuhkan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ulasan laporan keuangan perusahaan EKAD Dharma International Tbk. Jika menurut teman-teman ulasan kami bermanfaat, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Untuk perusahaan lain yang teman-teman ingin bahas laporan keuangannya, silakan komen di bawah ini. Sekian, sampai jumpa di masa depan.